Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berkumpul kembali di malam hari ini pada hari Kamis 6 Januari tahun 2022. Kita bersyukur sebab di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bersekutu lewat perenungan malam. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita memulai perenungan malam kita di hari ini, mari bersama kita satukan hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap kami rasakan hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur aktivitas kami di sepanjang hari ini boleh Tuhan sertai dan Tuhan bimbing. Sehingga di malam hari ini kami kembali diberikan kesempatan datang dalam hadirat Tuhan mengikuti perenungan malam. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan, terima kasih. Ketika saat ini kami hendak membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami, sehingga roh Tuhan dan hikmat dari Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan untuk kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami lepas hari. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayatnya yang ke-17. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Tema perenungan Sabda Bina Umat kita di malam hari ini adalah bertemakan marilah. Mendengar kata marilah, apa yang ada di dalam benak saudara semuanya? Kalau boleh saya wakilkan, kata marilah ini mengandung unsur untuk mengajak, untuk mengikuti suatu perintah atau nasihat atau ajakan. Kemudian nasihat, ajakan, perintah ini diikuti oleh berbagai macam respon terhadap kata marilah. Ada yang setuju dengan mengikuti, ada yang tidak setuju dengan tidak mengikuti ajakan seseorang. Nah, namun dalam konteks bacaan kita di malam hari ini, saudaraku, kata marilah memiliki maksud agar siapapun yang sudah mendengar berita yang disampaikan oleh Rasul Yohanes diwajibkan untuk mengajak, mengingatkan kembali setiap orang percaya agar percaya kepada Kristus, supaya mereka yang percaya kepada Kristus mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat kita akan menjabarkan tentang maksud ayat 17 ini merupakan sebuah doa, yaitu roh dan pengantin perempuan. Istilah roh di sini berarti Roh Kudus yang berbicara melalui para nabi Kristen di dalam sebuah ibadah. Roh Kudus ini berperan untuk menolong, menguatkan, menghibur, mendorong, memberikan semangat bagi setiap orang yang menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan kepada orang lain. Jadi dapat dikatakan saudara, Roh Kudus itu menjadi spirit atau dia energi yang menggerakkan kehidupan ini. Sementara pengantin perempuan adalah gereja yang menggabungkan diri, yang memsatukan diri dalam ibadah bersama dengan roh. Nah, ibadah di sini dimengertikan bukan hanya sebatas ibadah liturgi di gereja saja, namun ibadah yang sesungguhnya, yaitu yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara sebagai pengantin, yaitu sebagai gereja, kita dapat membayangkan sang pengantin perempuan dalam konteks bacaan kita hari ini, membayangkan seperti ini. Pengantin yang sedang menantikan kedatangan pengantin pria. Pengantin perempuan itu bersolek, mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan pengantin pria. Ini kita bisa baca di ayat yang ke-19, pasal 19 ayat 7 hingga 8. Nah, sang pengantin perempuan bukanlah gambaran gereja seperti saat ini, tapi merupakan gambaran gereja yang seharusnya terus menantikan, siap sedia menyambut kedatangan pengantin perempuan, yaitu Tuhan.
Nah, dalam masa menunggu waktu kedatangan Tuhan, hendaklah orang yang percaya lewat karya penyelamatan Yesus Kristus banyak memperoleh berkat lewat keselamatan dan juga kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu ketika kita masih bersama-sama menyambut, menantikan kedatangan Tuhan, mari bersama kita bersatu hati mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itulah pada ayat ini bersama kita diajak untuk marilah. Ada ajakan. Marilah apa? Marilah kita yang berbeban berat. Marilah kita datang kepada Tuhan. Marilah kita yang letih lesu. Kita juga datang kepada Tuhan. Marilah kita yang dalam pergumulan, marilah kita juga datang kepada Tuhan. Marilah yang sedang mencari, marilah yang sedang mengetuk apa yang ingin ia ketuk. Marilah datang kepada Tuhan, sebab mereka yang datang kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kepuasan jiwa. Kehidupan yang kering akan disegarkan oleh cinta kasih Tuhan. Dan kita bersyukur kehidupan yang dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan tidak hanya bersifat sementara, tapi bersifat kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu saudaraku, di malam hari ini kita yang sudah masuk dalam Minggu Epifani, kalau dalam GPIB kita sudah memakai stola hijau, ada gambar bintang, diselimuti garis-garis kuning, itu adalah menggambarkan inkarnasi Yesus sebagai firman yang hidup, yang menjadi manusia. Kita menghayati, mengimani inkarnasi yang luar biasa ini lewat kelahiran Yesus, lalu kemudian juga karya dan penyelamatan Tuhan Yesus. Karena inkarnasi ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat pelayanan kita sehari-hari. Maka niscaya saudaraku, kehidupan kita setiap waktu akan disegarkan oleh cinta kasih Tuhan. Kiranya kita yang siap menerima apapun yang akan terjadi di sepanjang hari ini, baik suka, duka, untung, malam, sakit, sehat, semuanya itu ada dalam kendali dan perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dalam keadaan apapun kita menyatakan dan menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan lewat kehidupan kita. Sebab Tuhan selalu berserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami diingatkan kembali lewat perenungan malam hari ini. Untuk kami diajak Tuhan bersama-sama datang kepada Tuhan. Untuk kami ketika kami saat ini yang sedang menyambut, yang sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Biarlah kami boleh mendekatkan diri ketika kami boleh dalam keadaan yang tidak baik, persoalan yang bertubi-tubi tidak selesai, banyak pergumulan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi di malam hari ini Tuhan mengajak kami semua untuk datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kepuasan, Tuhan yang akan memberikan jalan, dan Tuhan akan memberikan jawaban dari setiap permasalahan yang kami miliki. Kami bersyukur di malam hari ini kami tetap dikuatkan iman lewat firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ketika di malam hari ini Tuhan kami hendak beristirahat malam, atau kami masih melanjutkan setiap tugas tanggung jawab kami, biarlah ketika kami beristirahat malam, Tuhan yang boleh jaga dan sertai istirahat malam kami. Istirahat malam yang panjang, biarlah kami tetap mau meyakini bahwa Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan syukur kami. Permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.